Pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya. Yuni sudah hadir belum? Iya, Bu, sudah hadir, Bu. Iya, MC-nya sudah. Ini Jeki sama siapa? Jeki sama Randi. Oh ya, Randi ya. Sudah hadir ya, alhamdulillah. Baik, selamat datang ya untuk peserta webinar kita pada hari ini. Semoga acara kita nanti lancar ya. Langsung aja ya Ibu, alihkan ke MC kita, silakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan saya kesempatan untuk mengambil alih acara ini untuk sementara. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, baik, bisa kita mulai untuk webinar hari ini? Bisa. Bisa. Udah makan semuanya? Belum. Kedua kali ya? Iya. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat ya. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kalau walaupun online, kalaupun tidak dikasih Allah nikmat sempat, maka kita tidak akan bisa menghadiri webinar kita pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan besar kita, Nabi Agung kita, Nabi akhir zaman, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Qur'aniyah yang terang benderang seperti sekarang ini, yang tidak ada kebodohan sama sekali. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan webinar. Nah, ini temanya ini yang untuk yang kedua kalinya lebih menarik lagi, yaitu sulit bagimu, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman tentang bagaimana Allah sang pencipta langit dan bumi dengan mudah mengatur semuanya. Masya Allah, ini sangat materi kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali ya. Oke, sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tema sulit bagimu, mudah bagi Allah pada hari Sabtu 22 Mei 2001 dimulai. Sebelum kita acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Jeki Ari Wibowo, kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf untuk tolong di-mute. Untuk audionya tolong di-mute semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون لله كن فأنا
تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون من اتخذ الله من ولد وما كان معه وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطيار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu doa yang akan dipandu oleh Saudara Randi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah join dalam Zoom meeting ini, kita bersama-sama berdoa, mengangkatkan kedua tangan agar apa yang kita lakukan, agar kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daratis syaqa wa su'il qada was samatatil a'da. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa para guru-guru kami dan dosa para pemimpin negeri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kelancaran pada kegiatan kami hari ini ya Allah, pada kegiatan web seminar ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah pula kemudahan bagi kami untuk menerima ilmu yang diberikan oleh pemateri hari ini ya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi di masa depan ya Allah. Allahumma ya Allah, hanya kepadamu kami meminta dan hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu nih, penyampaian dari pemateri kita sekaligus dosen kita sekaligus ibunda kita, penyampaian materi mengenai sulit bagimu mudah bagi Allah, itu pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Zila Janati. Nah, sebelum Ibu Zila menjelaskan mengenai materi, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita terlebih dahulu. Yang ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Di sini saya yakin semuanya tahu dan kenal dengan pemateri kita, akan tetapi belum mendalam perkenalannya. Nama Zila Janati, MPD, tempat tanggal lahir Gelumbang 22 Mei
1992. Nah, pada hari ini ternyata pemateri kita ulang tahun nih. Barakallah untuk Ibu, semoga umurnya berkah, bahagia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu beserta keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agama Islam, status menikah. Nah, ini untuk teman-teman yang belum mencatat nomor telepon pemateri kita, saya sebutkan ya. 0857 6497 0404. Alamat email Zila #Janati10 Raden Fatah ACID. Nah, ini alamat rumah untuk teman-teman yang mau kirim kado boleh. Ini alamat rumahnya Perum Jati Indah. Segitunya Yuni. Residen Sukabangun 2. Nah, ini riwayat pendidikan SD 2 Negeri Gelumbang, SMP Negeri 1 Gelumbang, SMA Negeri 1 Gelumbang, S1-nya Unsri Universitas Sriwijaya, S2-nya Universitas Negeri Semarang, S3-nya coming soon, insya Allah. Oke, riwayat organisasi Kompas UNES Akbin, riwayat jabatan dosen prodi bimbingan penyuluhan Islam Raden Fatah Palembang. Nah, moto hidup nih, hidup untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi email dan nomor HP sudah dicatat ya. Oke, baiklah. Selanjutnya kami persilakan untuk pemateri kita, Ibu Zila Janati untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar perasaannya hari ini para peserta webinar? Bahagia. Bahagia, kecewa, mix, campur-campur, biasa aja. Yang mana? Campur, Bu. Campur-campur. Senang. Ada yang sedih? Enggak, Bu. Ada yang galau? Semoga gak ada ya. Walaupun ada itu dipendem aja itu. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan webinar dengan tema sulit bagimu, mudah bagi Allah. Nah, untuk tema ini sebenarnya Ibu kemarin mikir-mikir apa yang pas tema untuk webinar kali ini, dan tentunya memilih tema ini tidak mudah ya. Tidak mudah karena apa? Karena tujuan akhirnya ingin apa ya? Ingin mengantarkan kita semua kepada gerbang kebahagiaan. Nah, makanya setiap manusia itu saling mengajak kepada kebaikan. Jadi harapannya nanti Ibu menginginkan semuanya itu bahagia dunia akhirat. Oke, baik. Pada pembahasan kali ini kita akan memulai dengan kelihatan ya share screen-nya. Kelihatan, Bu.
Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Tapi nggak bisa di next. Nggak bisa di next. Nggak bisa. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Karena lagi loading untuk slide berikutnya. Agak berat memang. Sembari menunggu loading, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, apa hal terberat yang pernah kalian rasakan di dalam hidup? Ada yang bisa menjawab? Ada hal terberat yang kalian rasakan ketika apa? Aduh, loading. Nggak ada ya? Ada, Bu. Apa? Ketika saat apa? Permasalahan tentang diri sendiri, Bu. Permasalahan apa? Permasalahan tentang diri sendiri yang sulit dipecahkan, Bu. Apa contohnya? Itu siapa yang jawab? Adelia ya? Iya, Bu. Orangnya mana ini? Nggak kelihatan. Iya, Bu. Oke, jadi permasalahan diri sendiri. Diri sendiri itu menyangkut orang lain atau menyangkut diri sendiri? Banyak ya? Ya, Bu. Aduh, ini loading ya, berat mungkin. Nggak bisa di ini. Nggak bisa di besarin. Berat. Sebentar ya. Karena masih loading. Ada yang lain yang bisa menjawab? Masalahnya apa aja? Ada, Bu. Apa contohnya? Contohnya itu di saat kita tuh tidak bisa apa-apa, Bu, tidak berdaya karena apa tuh, terus juga tidak ada yang bisa bantu saat kita tuh susah kayak itu, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Itu siapa itu yang... Widat, Bu. Oh, Widat. Nah, ada kata-kata yang menarik tadi. Tidak ada yang bisa membantu. Oh, itu rasanya luar biasa ya. Tidak Iya, ada Bu. yang bisa membantu ketika kita mau ngerjain tugas, ketika kita mau minta antar. Sepele itu ya. Minta antar kemana, itu sering. Apalagi para peserta webinar ini masih kuliah. Kalau misalnya kuliah itu tentunya ketika mau ke kampus atau kemana, nggak ada yang mau bantu, atau mau ngerjain, nggak ada yang bisa diandalkan. Nah, itu apa ya, rasanya nyesek banget ya. Nah, itu sebenarnya hal-hal sepele yang Ibu tanyakan, tetapi itu bisa menjadi besar manakala kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Nah, Ibu akan mengantarkan kita semua pada bagaimana Islam memandang tentang kesulitan. Ya, bisa lihat di slide ya. Di slide ini ada tulisan, apakah Anda pernah gagal? Apakah Anda pernah gagal? Pernah ya, tentunya semua orang itu pernah mengalami kegagalan ya. Mengalami kegagalan. Nah, bagaimana rasanya? Sakit, Bu. Nyesek, Bu.
rasanya gagal itu sakit sekali ya. Dan sebenarnya hanya kita yang bisa merasakannya. Ketika kita bercerita dengan orang lain, terkadang menyemangati, tetapi perasaan sedih itu pasti akan muncul kembali dan lambat laun itu kalau bisa di coping itu bisa hilang. Tapi ada kebanyakan kita itu sulit untuk memberikan memberikan penyelesaian kepada diri sendiri. Mudah untuk menyelesaikan permasalahan kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri itu sulit. Nah, gagal itu bagi yang merasakannya itu sampai ada yang mengalami depresi karena kegagalan. Gagal itu bukan hanya tentang gagal cita-cita ya. Gagal meraih cinta, meraih ketentraman, itu juga kegagalan. Jadi ada banyak orang di dunia ini tidak menerima kegagalan dan itu wajar. Semua orang itu normalnya itu tidak bisa menerima kegagalan. Walaupun kadang orang berstatement mudah mengatakan tapi sulit untuk menjalankan. Nah, apakah Anda pernah merasa bahwa suatu harapan itu tidak ada lagi untuk menggenggam sebuah kebahagiaan, untuk diakui, dihargai, diperhatikan, dilindungi, itu tidak ada lagi. Walaupun itu dari segi di dalam keluarga, dengan teman-teman, atau orang yang paling terdekat di dalam hati kita. Nah, itu tentunya bukan masalah yang sepele. Bahkan ada orang yang tidak makan hanya karena masalah tidak diakui, tidak dihargai, tidak diperhatikan, tidak dilindungi. Bahkan ada orang yang mengalihkan kebahagiaannya mungkin dengan teman-temannya. Oke, izin untuk kawan-kawan. Kita tunggu Ibu Zila lagi ya. Caknya keluar deh semua. Terus tuh untuk yang kameranya mati, boleh minta tolong dihidupi kalau ada kameranya.
Oke, tunggu sebentar ya. Tadi tuh kakak sudah konfirmasi sama Bu Zila. Oke, katanya disuruh tunggu. Dan yang kameranya Mas mati, tolong di Adobe. Kasih. Baik. Mohon maaf ya. Kesalahan teknis biasa kalau misalnya online pasti kayak gitu. Jadi harap maklum aja. Karena kalau nggak online itu pasti insya Allah halangannya nggak terlalu tentang sinyal dan lain-lain. Ini kalau online seperti ini. Kita share screen lagi ya, tunggu ya. Bismillah. Kedengeran? Kedengeran? Oke, kedengaran ya suara Ibu ya? Oke. Sembari menunggu share screen, Ibu akan menjelaskan langsung aja ya, karena ini agak bermasalah share screen-nya. Jadi setiap kita itu pasti akan mendapatkan suatu musibah ya. Jadi jangan harap ini siapa ini suci. Oke, udah ya. Aduh, banyak kendalanya. Ini lewat HP ini masuk ya? Masuk ya? Ibu apa ya? Kalau enggak Zoom ini awet. Kalau Zoom ini bermasalah. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi
setiap kita itu pasti akan mengalami suatu musibah. Jadi apa itu musibah? Itu suatu keadaan di mana kita itu tidak menghendakinya dan kita tidak menyukai hal tersebut. Jadi itu namanya musibah. Jadi kalau misalnya kita untuk sesuatu hal kita tidak menyukai, nah itu disebut. Nah, selanjutnya pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada diri sendiri itu, kenapa sih kita mengalami musibah? Ya, entah itu nggak ada apa-apa, kena duri, kena paku, atau ketika berjalan itu jatuh, kemudian ketika mengerjakan tugas ada aja kendalanya, atau keluarga kita itu tidak seperti keluarga orang lain yang bahagia, kemudian yang harmonis. Kenapa keluarga kita itu selalu ada pertengkaran, atau di teman-teman itu tidak mendukung, itu sebenarnya juga musibah. Kenapa? Karena jelas ya, itu sesuatu hal yang tidak kita kehendaki dan kita tidak sukai. Nah, musibah dan cobaan ini datang bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu musibah itu terjadi karena hukuman. Ya, nggak semua musibah itu cobaan ya. Jadi ada 3 ini. Ada hukuman, peringatan, dan ujian. Nah, kita itu termasuk yang mana? Jadi kalau misalnya pada diri kita itu kena musibah, itu kita bertanya, kita termasuk yang mana? Apakah itu kita diuji? Kalau diuji ini khusus orang yang beriman. Ya, artinya apa, yang sudah melaksanakan perintah Allah tetapi masih diberi cobaan. Kemudian yang kedua itu peringatan. Nah, peringatan ini kita itu disuruh kembali lagi ke jalan yang benar, diingatkan. Kalau misalnya ada Pak Polisi itu diingatkan untuk tidak melanggar lalu lintas. Nah, seperti itu juga ketika di dalam hidup. Allah sering memberikan peringatan kepada kita, tetapi kadang kita tidak menyadari hal tersebut. Kemudian yang ketiga ini yang paling parah, hukuman. Jadi selain kita itu ujian atau peringatan atau ujian atau peringatan, kita juga diberikan hukuman. Nah, apakah kita termasuk yang hukuman, peringatan, atau ujian? Itu pertanyaannya. Misalnya nih, siapa ini? Gita ya. Nah, Gita ini diberikan suatu cobaan, misalnya ketika mau masak, ada aja yang jatuh, kemudian mungkin minyaknya tumpah, itu kan cobaan, sesuatu yang tidak kita sadari, bukan hanya bencana cobaan itu. Jadi sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kehendaki. Nah, flashback, kenapa di hal tersebut bisa terjadi? Nah, itu mungkin bisa ujian karena kita sudah beriman, itu ujian. Tapi juga bisa peringatan, kita itu disuruh untuk kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir itu hukuman. Hukuman ini biasanya kalau kita punya dosa atau salah. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita punya ujian, itu bisa muhasabah, bisa mengevaluasi apakah itu termasuk ujian, cobaan, atau peringatan, ya, peringatan atau hukuman. Nah, itu. Nah, jadi bukan tidak hanya Allah menyayangi kita sebenarnya, bisa jadi Allah menyayangi kita lewat hukuman, kayak itu, ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan cobaan? Tentunya ini nggak mudah ya, nggak hanya teori tentang kesabaran saja kayak gitu, tetapi juga didasarkan pada iman yang kuat. Kalau kita nggak iman yang kuat, udah down kayak itu ya. Apalagi seperti tadi, tidak ada permasalahan dari siapa tadi, Widat, tidak ada yang bisa membantu. Itu sepele loh.
nggak ada yang bisa membantu, tapi sakitnya itu luar biasa ya. Sakitnya itu sampai nggak mood kadang, seperti itu ya. Oke, kemudian kenapa Allah menciptakan musibah atau cobaan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab kenapa Allah menciptakan ujian atau cobaan? Ada? Nah, itu ujian atau cobaan itu merupakan bentuk rasa cinta Allah kepada kita agar dosa kita itu diampuni, dihapus. Jadi jangan sedih kalau kita mendapatkan cobaan. Qadarullah kemarin itu 3 hari yang lalu itu ibu mendapatkan cobaan yang luar biasa, di mana kami sekeluarga itu kehilangan motor, dan itu benar-benar nggak sulit untuk diterima kayak itu. Jadi traumanya luar biasa. Padahal dari dulu itu nggak terlalu perhatian sama motor. Ketika beberapa hari ini kalau ngeliat motor itu gimana kayak itu ya. Karena hilangnya itu di depan Alfamart ya, di depan Alfamart. Jadi kelihatan dari CCTV orang ngambilnya. Itu luar biasa ya. Tapi itu musibah balik-balik lagi. Jadi insya Allah rezeki itu nggak ketuker dan jodoh itu nggak akan juga ketuker ya. Bagi yang galau dengan jodoh ya. Oke. Jangan tinggiin. Nggak bisa. Sebentar ya. Iya, Jess. Ini mau dimantepin dulu HP-nya biar nggak bergerak-gerak. Oke dulu. Bisa. Oke. Agak ke atas sedikit. Nah ya. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Agak ke atas sedikit coba. Agak ke atas lagi. Oke, udah. Yang mana yang Oke ya. Nah, ini nasihat-nasihat ini terkhusus untuk yang masih menunggu jodoh, yang belum selesai tugas akhirnya, untuk yang belum nikah, untuk yang belum punya anak, untuk yang rezekinya cukup-cukupan, kemudian untuk yang keluarganya kurang bahagia, kemudian untuk yang masih berjuang menggapai cita-cita, dan apalagi untuk yang bekerja dengan tergopoh-gopoh itu mencari kesana kesini sesuap nasi ya, itu bukan hal yang mudah dan sebenarnya itu benar-benar kita sendiri yang merasakannya ya. Jadi perjuangannya, apalagi minta tolong sana sini itu nggak mudah. Dan yang paling penting itu bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi mungkin sulit bagi kita tapi mudah bagi Allah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya itu bentar ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda ya. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Jadi cobaan kita itu sebenarnya masih sedikit dibandingkan dengan para nabi. Jadi kata Rasulullah menjawab, para nabi yang paling berat cobaannya itu para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang yang kemudian yang sesudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesolehannya. Jadi
kita nggak tahu di mana tingkat kesolehan kita. Kemudian yang paling berat cobaannya seseorang yang diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya. Nah, katanya bila ia kuat ditambah cobaan baginya, kalau ia lemah dalam agamanya akan diringankan cobaannya. Jadi seorang mukmin itu akan tetap diberikan cobaan sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Nah, coba ditekankan sedikit kalimat akhir dari Rasulullah SAW bahwa seorang mukmin itu akan tetap diberikan cobaan sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Jadi kita itu akan tetap diberikan cobaan sampai kita itu dosa kita habis. Kira-kira dosa kita habis nggak? Coba, yang dari kecil itu kira-kira habis nggak? Kita kadang suka ngambil uang orang tua dari dompet itu banyak itu dosa kita ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa dosa itu, Ibu sering tekankan ini dimanapun berada, itu kita itu kalau misalnya dosanya berurusan sama orang lain, nanti di akhir akan ketemu dengan mereka. Jadi misalnya suci ini misal ya, suci ya. Misalnya punya banyak dosa nih, misalnya insya Allah semoga tidak ya, amin. Misalnya suci punya beberapa dosa, misalnya dengan ibu kantin di SMA. Ini biasanya cowok-cowok, ibu kantin di SMA, kemudian teman-teman di SMA itu nanti di akhirat akan ketemu kita. Kita itu kalau berurusan dengan orang lain itu nanti di akhirat itu kita akan berhadapan lagi dengan mereka, itu mempertanggungjawabkan. Nah, itu makanya hati-hati. Misalnya nih banyak, apalagi di SMA itu, apalagi di SMP, terutama mungkin yang cowok-cowok ya, bukan Suzan ya, tapi memang banyak seperti itu. Cowok itu sering nggak bayar di kantin. Itu jangan harap, iya benar, jangan harap itu selesai kalau sudah kuliah. Kalau sudah nanti kita bertemu ajal, kemudian nanti di akhirat, nanti itu kita bertemu lagi dengan ibu kantin itu. Jadi betapa dosa itu kita pertanggungjawabkan sendiri. Okay. Kita misalnya pernah minjem sendal siapa aja, itu tanpa ngomong. Tiba-tiba orang cari sendal, itu sering ya, kita sering, entah itu teman, mentang-mentang teman ya, asal surum sendal langsung pergi, temennya nyari kemana sendal, itu nanti hati-hati ya, itu sepele. Sendal, pena itu yang mana diletakin di atas meja, apalagi waktu SMA, SMP itu yang mana ada di atas meja itu pokoknya pakai dulu, gak semudah itu gitu. Makanya sebelum pakai barang orang itu pinjem dulu ya, pinjem dulu biar nanti kita nggak ketemu lagi di akhirat. Nanti ketemu si Anu itu pernah minjem pena saya, itu nanti ketemu lagi. Jadi benar-benar hati-hati benar ketika kita melakukan sesuatu di dunia ini ya. Jadi makanya kalau misalnya ada sesuatu, kita itu berhak bertanya, ini dari siapa, ini punya siapa. Misalnya sendal itu, ini punya siapa, pinjem ya, kayak itu kalau ada orangnya. Tapi biasanya itu sering kalau kita minjem itu Reza, kayaknya sendalnya punya Reza deh gitu. Reza pinjemnya, iya, jawab sendiri. Padahal Rezanya nggak ada. Minjem pensil ya, ya udah bilang gitu. Padahal nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang sepele yang sering kita lakukan, tetapi itu berdampak sangat besar. Nah, itu ya, jadi kita itu nggak akan, kata Rasul tadi, kita itu nggak akan pernah berhenti cobaan sampai kita itu habis dosa kita. Jadi diberikan cobaan terus, entah itu sakit gigi, entah itu dalam keluarga yang tidak harmonis, entah itu dalam keuangan yang benar-benar tergopoh-gopoh, benar-benar mau ini ditahan, mau itu ditahan, sedangkan si A, si B itu ketika mau A, B, mau apa, mau es krim, mau apa, itu bisa diberikan oleh orang tua dengan mudah, tetapi kita kayaknya sulit banget. Kadang kita juga merasa dibanding-bandingkan dengan adik, dengan kakak. Nah, itu benar-benar masalah yang sepele sebenarnya, tetapi itu sangat-sangat
membuat orang depresi ya, membuat orang seakan-akan tidak diakui keberadaannya, tidak dihargai gitu. Nah, Ibu akan mengantarkan kita bagaimana Islam memecahkan masalah itu biar kita itu nggak galau kayak gitu. Ya. Kita itu galau terus setiap hari. Apalagi itu masalah jodoh, masalah kuliah, masalah belum punya anak, masalah sudah punya anak itu banyak masalahnya. Kemudian masalah belum menikah itu luar biasa ya. Apalagi yang galau karena pertanyaan siapa jodoh saya. Nah, itu banyak sekali di kalangan remaja ya, siapa sih jodoh saya kayak gitu. Nah, itu galaunya luar biasa itu ya. Kalau enggak itu banyak sekali kasus-kasus bunuh diri untuk menjawab pertanyaan siapa jodoh saya, entah itu memaksakan jodoh kayak itu. Nah, sebenarnya itu jodoh itu sudah ditentukan itu 50.000 tahun yang lalu. Jadi nggak usah galau ya. 50.000 tahun yang lalu itu sudah ditentukan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Nah, itu nggak usah galau dan jangan menunggu jodoh orang kayak itu. Ya. Kayak gitu yang galau karena jodoh. Nah, itu sulit bagi kita tapi mudah bagi Allah. Ya, Allah itu sekali aja Allah bilang jadilah maka jadilah. Nah, kemudian kesulitan semua kesulitan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz juga ya. Jadi dalam surat Al-Hadid itu ayat 22 itu Allah berfirman itu tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi sudah Allah jelaskan bahwa mudah bagi Allah, semuanya itu mudah. Terkadang ada banyak suatu momen-momen tertentu yang kita sendiri sebenarnya nggak menyadari hal tersebut. Ada banyak kejadian yang kita rasakan itu sebenarnya Allah itu mau memberikan memperlihatkan kekuasaannya bahwa mudah bagi Allah. Tapi nggak kayak film-film itu ya. Jadi misalnya siapa Adetia pengen tiba-tiba langsung muncul, nggak kayak gitu ya. Jadi tapi itu banyak sekali kejadian kita itu sebenarnya sudah Allah kabulkan ya, tapi kita nggak menyadarinya. Mungkin di antara peserta webinar itu pernah pengen ya punya sepeda atau pengen ya makan tahu. Itu di hati. Tetapi pernah Ibu kejadian seperti itu. Jadi ketika itu Ibu benar-benar pengen soto. Lagi duduk di depan televisi itu pengen soto, tapi di dalam hati pengennya makan soto gitu. Itu qadarullah itu 5 menit nggak jauh dari Ibu kepengen itu benar-benar Allah ngabulin. Dan itu sebenarnya teguran juga buat kita bahwa mudah bagi Allah itu walaupun sulit bagi kita. Dikabulin gimana caranya? Ada orang ngetok pintu. Ibu buka, ternyata tetangga yang paling ujung. Dia datang itu dengan membawa 1 mangkok soto. Ya, percaya atau enggak itu benar-benar terjadi ya. Jadi Ibu sampai ketawa. Ya Allah, kata Ibu, mudah sekali kalau Allah mau ngabulin. Ya, mudah sekali. Tapi itu sebenarnya kalau kita benar-benar memaknainya, itu banyak sekali kejadian kita yang mudah bagi Allah walaupun sulit bagi kita. Misalnya nih, ada lagi contoh. Ada banyak dari kita sebenarnya melakukan tes. Ya, entah itu tes SMP, SMA, bahkan tes untuk masuk perguruan tinggi, atau bahkan tes untuk masuk di suatu pekerjaan. Itu sebenarnya mudah bagi Allah walaupun kelihatannya sulit bagi kita. Kalau kita melihatnya itu sulit sekarang mencari pekerjaan, melihatnya dari kasat mata. Bayangin aja ada berapa saingan kita yang akan melamar di suatu pekerjaan. Ya, tapi qadarullah tuh yakin aja kalau rezeki kita nggak kemana. Ibu nggak asal ya bilangin, karena apa?
karena mudah bagi Allah. Makanya nanti Ibu kasih tipsnya biar kita mendapatkan kemudahan dari Allah. Mudah bagi Allah ya. Jadi walaupun orang punya orang dalam katanya sekarang, kemudian punya uang yang banyak, tapi kalau kata Allah jadilah, maka jadilah ya. Nah, jadi pernah sering baca surat Yasin? Sering ya? Yang lain sering nggak baca surat Yasin? Sering, Bu. Sering, Bu. Waktu ziarah. Kapan bacanya? Ziarah, Bu. Ziarah malam Jumat, Bu. Malam Nah, Jumat, Bu. Sering, Bu. Sholat jemaah, Bu. melenceng dari pembahasan kita ya tentang surat Yasin. Sebenarnya anjurannya nggak hanya malam Jumat, tapi pada saat malam hari. Ya, kalau malam Jumat itu yang ada hadis sahihnya itu membaca surat Al-Kahfi. Ya, ini banyak sekali kesalahan terjadi di masyarakat kita. Kita itu suka turun-temurun. Kalau kata nenek moyang kita ini turun ke nenek kita, turun ke ibu kita, akhirnya kita juga ngikut kayak gitu. Jadi kalau misalnya adat istiadat itu harus kaitkan dengan agama. Misalnya nih kayak baca Yasin, itu bukan salah. Itu kan salah satu firman Allah, kumpulan firman Allah. Tapi ibadah itu yang terkhusus waktunya. Ya, ada ibadah yang boleh setiap saat, tapi ada yang ibadah yang terkhusus waktunya. Seperti malam Jumat itu kalau hadisnya itu kalau kita ngikutin Rasulullah itu bukan surat Yasin. Surat Yasin itu setiap hari. Malam Jumat juga bisa, tapi nggak khusus malam Jumat kayak itu. Sama. Apa namanya, surat Al-Kahfi itu untuk malam Jumat dan hari Jumat kayak itu ya. Kemudian kayak baca apa kayak gitu banyak, misalnya 3 kali, mana hadisnya kayak itu. Kita tuh jangan mudah jangan mudah mengikuti tanpa ada dasar. Jadi misalnya kalau mau cantik itu baca kulhu 3 kali, baca surat Anas 3 kali, kayak itu ya. Mana hadisnya? Kita itu harus sesuai dengan anjuran Rasulullah, ya. Nah itu. Oke, kita fokus kepada bagaimana mudah bagi Allah, sulit bagi kita. Sulit bagi kita, mudah bagi Allah, ya. Mudah. Nah, dalam surat Yasin itu di ayat terakhir ada yang hafal? Ayat terakhir surat Yasin. Jadi ada di sana yang kata-kata terakhir itu kun fayakun ya. Jadi surat Yasin ayat 82 itu artinya sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Ya. Allah mudah kalau misalnya kita mati hari ini mati. Kalau kita gagal hari ini ya gagal kayak itu. Pernah ketinggalan bus, ketinggalan pesawat, sering ya mungkin ya. Nah itu sebenarnya kata Allah itu jadilah, ketinggalan ya ketinggalan. Gitu. Tapi kalau kata Allah belum ya belum, apapun yang terjadi kayak itu. Nah jadi kalau Allah itu menghendaki sesuatu itu ada, karena Allah itu hanya mengucapkan jadilah, maka ia pun jadi. Jadi semua kata Allah jadi ya jadi, mudah sebenarnya. Tapi bagaimana kita bisa merayu Allah? Itu pertanyaannya. Biar Allah itu bilang jadilah. Ya Allah pengen jodoh dia aja ya Allah. Ya Allah kalau dia bukan jodoh saya, maka jauhkanlah. Tapi ya Allah jodohkanlah saya dengan dia gitu. Maksa ya. Tapi lagi-lagi kalau Allah belum bilang jadilah ya belum. Kalau misalnya Allah bilang jadi ya jadi kayak itu ya. Itu ada pengharapan orang itu selama bertahun-tahun ternyata nggak jadi, tapi ketika terus istikharah memperbaiki diri segala macam itu insya Allah segera Allah tunjukkan jodohnya ya kepada semua ya. Jadi Ibu dulu sempat juga galau dengan jodoh sama seperti peserta webinar mungkin ya yang masih kuliah kayak itu.
itu benar-benar galau ya. Galau itu parah ya, parah. Apalagi misalnya ada kasus-kasus ditinggal nikah kayak gitu ya. Itu nangis itu, apalagi ditinggalkan. Padahal sebenarnya Allah punya Kaget belum? bagaimana kita bisa mendapatkan jodoh yang sesuai syariat. Jadi seringlah nonton-nonton film pendek di YouTube itu misalnya tentang single lila kayak gitu ya. Memperbaiki karena Allah, nanti dulu pacar-pacaran kayak gitu ya. Nggak usah pacar-pacaran nungguin jodoh orang kayak gitu ya. Perbaiki, pantas, ketika siap itu udah ada calon itu langsung melamar kayak gitu ya. Ibu hanya senjang kenalan itu dijodohkan itu sebentar ya, sebentar langsung lamaran, langsung menikah kayak gitu ya. Enggak lama-lama kayak gitu. Nah itu ya. Jadi jangan galau karena jodoh. Kalau apa ya katanya itu, jatuh cinta itu tidak ada obatnya selain menikah. Nah, pahamilah kata-kata itu. Ya, jatuh cinta itu tidak ada obatnya selain menikah. Nah, pertanyaannya sudah siap belum menikah? Sebab Indonesia sudah bekerja segala macam, masih jauh gitu. Ya, masih jauh. Oke. Selanjutnya itu, oh udah mau habis ya waktunya, ini MC-nya. Nah, ini tolong didengerin ya kata-kata yang mungkin hampir habis ya kita ya. Jadi ada kata-kata yang Ibu sangat suka dari dulu ya. Rasul itu pernah bersabda itu, "Nak, akan aku ajarkan kepadamu beberapa untayan kalimat." Dengerin ya kalimatnya. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapatinya di hadapanmu. Jika hendak minta tolonglah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikanmu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka seluruh umat itu bersatu untuk membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang Allah tetapkan kepadamu. Pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, bagus sekali kata-kata ini. Ya, jadi kita itu kalau kita jaga Allah itu apa? Patuhi perintahnya. Niscaya Allah itu akan menjaga kita kayak gitu. Mungkin siapa nih Usman? Mungkin ketika keluar rumah, Usman itu sudah ditakdirkan jatuh. Kena paku. Tapi ketika Usman selalu menjaga Allah, menjaga sholatnya, menjaga ngaji, menjaga apanya, seluruh ibadahnya, itu bisa terhindar ya. Ketika ada banyak sekali kasus, ya, kita itu kalau misalnya bahagia, itu kebanyakan orang nggak suka. Ya, makanya jangan sering memposting kebahagiaan. Karena apa? Karena kebanyakan itu penyakit ain. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang bisa melakukannya. Apa itu ain? Ain itu penyakit yang bisa timbul karena foto, karena video, karena kebahagiaan kita. Kalau orang melihatnya itu iri, kita jatuh sakit biasanya. Makanya kita kadang sering sakit, demam, apa-apa. Biasanya kita kena penyakit ain. Nah, itu kasihan, apalagi kalau bayi-bayi kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi, hati-hati kalau memposting kebahagiaan. Nah, itu. Jadi, katanya tadi apa? Kalau minta tolong itu minta tolong kepada Allah. Sebenarnya, misalnya siapa ini? Adelia, ya. Misalnya Adelia itu sulit, sebenarnya Adelia pun itu nggak tahu gimana kesulitannya, gimana pemecahannya. Tapi Allah yang menciptakan Adelia itu tahu, ya. Kita tuh sebenarnya nggak tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Cuma Allah yang tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Mungkin kata kita baik, enggak baik itu masuk UIN, ternyata kata Allah ini jalan kalian kayak itu. Ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Adelia ini ada yang mau menjatuhkannya, menzoliminya, membencinya, benci sekali dengan Adelia pada Adelia sudah punya ini, sudah punya itu, benci sekali. Seluruh umat berhimpun untuk menjatuhkan kita. Kalau kata Allah itu enggak. Kalau kata Allah itu enggak. Jadi
nggak bisa ya. Jadi tidak ada yang bisa kecuali yang Allah izinkan. Itu sering terjadi. Dan ibu pernah merasakan hal itu, dan mungkin semua peserta webinar ini sering merasakan hal itu ya. Jadi seluruh umat itu bersatu untuk menjatuhkan kita. Padahal kita nggak ada salah loh. Nggak ada salah sama mereka, nggak ada jahat sama mereka, nggak ada menyakiti mereka, tapi mereka karena tidak suka dengan kita dijatuhkan. Tapi qadar Allah, lagi-lagi balik ke Allah, kita jaga Allah, Allah menjaga kita. Tapi sebaliknya, kalau seluruh orang di samping kita itu membantu kita seluruhnya untuk sesuatu hal, tapi kata Allah itu tidak diizinkan, itu nggak bisa, nggak ada satupun yang bisa bantu kita. Satu pun nggak ada, ya. Makanya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Satu lagi ya, terakhir ya, ini kalimat terakhir. Ini sebenarnya kalau PowerPoint-nya kelihatan, ini bagus sekali. Jadi ini sudah habis ya. Satu lagi nasihat yang mungkin pernah kalian lihat itu ya, tulisan ini. Jadi kata ya, ini dunia ini ibarat bayangan. Kejar dia dan engkau tidak akan pernah bisa menangkapnya. Baliklah badanmu darinya dan dia tidak punya pilihan selain mengikutimu. Ya, balikan badanmu darinya dan dia tidak punya pilihan kecuali mengikutimu. Paham ya maksudnya ya? Jadi dunia ini nggak bisa. Tapi kalau kita balik badan kita, itu nggak ada pilihan dia selain mengikuti kita. Jadi fokuslah ke akhirat, nanti dunia akan dan ini benar-benar melakukannya. Ya, dari seluruh aspek. Alhamdulillah ketika kita mencintai Allah, itu segalanya, ya, segalanya diberikan. Aman dia transfer ke kakak. Dan jangan sama sekali membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena orang sangat lebih dari kita ya. Nah itu. Jadi tanda sakit itu mau ke WC aja nggak bisa. Tolong ya, tolong mau ditongkat di roda kayak itu. Nah, syukuri kesehatan kita itu yang utama. Ya, mungkin udah lewat ya. Ibu akhiri ya. Ibu kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasannya karena waktunya kelewatan ini, karena pembahasannya sangat menarik, apalagi perihal jodoh nih, pasti sangat menarik remaja-remaja maupun mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam terkhususnya. Oke, dikarenakan waktu kita sedikit, nah di sini kami membuka sesi tanya jawab. Di sini hanya ada satu penanya. Kami persilakan yang ingin bertanya silakan ke room chat. Dan silakan siapa saja yang ingin bertanya, nanti pertanyaannya kami pilih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ini tidak harus bertanya ya, boleh meminta nasihat dengan Ibu mengenai permasalahan yang dialami juga boleh. Jadi konseling. Kalau tidak ada, ini MC boleh Bu curhat dikit. Boleh. Atau Meisari. Boleh. Boleh ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan dari Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia, NIM 2030502122, kelas BPID. Izin bertanya Bu, pertanyaannya ini permasalahan antara anak dengan orang tua. Nah, baik itu bapak atau ibu. Bagaimana cara menasehati orang tua yang melanggar ataupun berdosa dalam mencari nafkah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Istilahnya mencari uang haram
Nah, itu bagaimana Bu cara menasehati kedua orang tua sesuai dengan ajaran agama Islam? Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa pertanyaannya tadi? Pertanyaan dari Adelia, Bu. Kelas Ya, apa? Bu. Kelas BPID. Deh. Oh, 2020 ya? Ya, ya Bu, 2020. Luar biasa ya, Adelia. Jadi berangkat dari bidang karir ini ya, kalau di bimbingan konseling itu. Jadi memang agama itu telah benar-benar menentukan seluruh aspek kehidupan kita. Kalau mau tanya tentang karir, salah satunya ada di agama. Ya, semuanya. Misalnya kayak apa ya, agama itu kayak lebih dari Google kayak gitu ya. Kalau Google mau tanya apa ini, agama insya Allah punya jawabannya juga. Jadi kalau tentang karir, memang karir itu sudah ditentukan yang mana yang halal, yang mana yang enggak, caranya yang halal atau enggak gitu ya. Nah, yang masih bekerja apa ya, yang tidak diridhoi Allah ya, itu ya, pekerjaan yang tidak diridhoi Allah ya, itu ya, yang tidak diridhoi Allah itu banyak sekali pekerjaannya, dan banyak orang yang nggak resign hanya karena gara-gara rezeki. Banyak nggak resign hanya gara-gara rezeki, takut rezekinya tinggal, itu banyak sekali. Terutama kayak bekerja di sistem riba ya. Sistem riba itu dari satpamnya, dari penulisnya, dari apa ya, semuanya, semua yang terlibat dalam itu nggak halal ya, sistem riba ya. Tahulah sendiri ya yang mana, kan nanti kata Rasul itu kalau hari kiamat itu sudah dekat, itu riba itu merajalela di dunia. Itu kata, itu sudah dekat kita ini dengan hari kiamat. Riba itu merajalela, dan riba itu di ini sudah besar-besaran sekarang. Kemudian kayak gosip, sering nonton gosip yang tiap pagi. Nah, itu tolong cari alternatif lain ya selain nonton gosip. Ibu aja kadang nggak tahu kalau nggak diceritain orang itu. Kadang kata orang artis ini ya siapa ya, kata ibu ya, lebih baik nggak tahu ya. Karena apa? Itu presenternya, yang mewawancarai, yang mencari data, yang keliling-keliling rumah orang, itu semuanya kena ya. Itu nggak halal semua itu ya, karena itu ajang penggibahan seluruh orang ya. Itu presenternya itu ada ya, presenter yang resign ya, alhamdulillah. Itu siapa nggak tahu, lupa namanya. Itu karena benar-benar kuat, harus imannya, nggak mudah. Karena apa? Besar itu, nggak hanya 200.000, 300.000 ya, tapi jutaan ya, mungkin puluhan juta atau malah miliaran kayak gitu. Nah itu, jadi bagaimana kalau misalnya ada orang tua kita sendiri? Nah ini masalahnya ya, orang tua kita sendiri. Kita yang pertama adab ya. Kita itu anak ya, itu dahulukannya. Adab menasehati orang tua itu nggak mudah ya. Jadi anak, tapi yakinlah, insya Allah kalau kita terus berusaha itu dengan cara baik ya, cara baik itu insya Allah berubah. Dan itu merasakannya sendiri ya, alhamdulillah ya. Jadi ketika hijrah dulu itu kan orang tua, keluarga kan mungkin belum bisa menerima secara keseluruhan, karena apalagi dulu yang jilbab panjang itu jarang sekali. Kalau dulu kan kalau jilbab panjang itu kan dikit-dikit teroris kan, dia ngomongin teroris. Aliran apa, kamu udah ikut apa ini, udah apa namanya, masuk yang mana ini, ngaji di mana ini, nah kayak gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu, pertama itu teladan, ada dia ya, teladan. Kayak ibu itu nggak pernah makan lagi di suatu restoran yang mungkin kalian semuanya kenal, tapi nggak sebutin di sini ya. Itu karena dia itu kan apa namanya, pemasok ke Israel kan. Tapi ibu nggak pernah
keluar-keluar, itu nggak halal, ini nggak halal. Tapi kalau ditawarin makan di sana nggak mau. Akhir-akhirnya kan nggak ada lagi yang pernah. Maksud, kalau kita nggak mau, misalnya Yuni sama Mei, Yuni nggak mau, otomatis Mei kan mikir, aduh ya udahlah, ya udah nurutin Yuni lah kayak gitu. Nah kita juga kayak gitu kalau kita nggak mau, kayak gitu. Misalnya kita terima, itu kan kalau misalnya orang tua itu ngasih ke anak itu otomatis itu udah mengalir darah yang nggak halal di darah anak ya. Itu kasihan sekali kalau misalnya orang tua yang mencari nafkah di semuanya. Kenapa sering nggak terkabul? Karena itu tadi salah satunya cari nafkah di tempat yang halal. Mungkin kita sebagai anak kabul mau kopi, makan makanan yang halal dari nafsu anak. Coba kita desain banyak suaranya. Oke, mungkin itu. Jadi yang pertama salah satu itu menjadi teladan. Akhirnya lama tapi prosesnya. Kalau ini orang tua ya, dengan adab ya, kemudian teladan bisa teladan dari kita. Kalau kita nggak mau, kadang akhir-akhirnya nurut itu ya. Akhir-akhirnya alhamdulillah sekarang itu semuanya banyak berubah di keluarga ibu tuh ya. Tapi lumayan pergolakannya, tapi alhamdulillah bisa kayak gitu. Tapi kita harus menunjukkan teladan tadi. Kalau kitanya jelek, kamu aja seperti ini, ngikut pengajian ini, akhlaknya aja gini. Tapi alhamdulillah kalau kita berubah total dari cara ngomong, dari yang tadinya mungkin bentak orang tua sekarang nggak pernah lagi, nah mungkin nurut ya, itu teladan. Kemudian kalau menasehati di momen-momen tertentu yang kalau nggak tuh ya, kalau misalnya orang tuanya punya Facebook itu atau IG atau apa ya, itu invited kita sendiri. Kalau kita sering bukanya invited, misalnya Islam Post kayak itu, otomatis kan mereka melihat tanpa kita ajari ya. Nah itu cara-cara yang misalnya kita ngundang, kalau kita sendiri yang buka HP ibu ayah, kalau misalnya bisa ini kita cari website atau Facebook yang berbau-bau Islam kayak gitu ya. Mungkin itu banyak alternatifnya ya. Oke, mungkin itu gimana Yuni, silakan. Oke, baik. Jadi itu jawaban dari pertanyaan saudari Adelia yang dikira itu sangat jelas ya untuk Adel. Ini Bu, izin boleh nggak Bu kalau misalkan satu penanya lagi Bu? Oh iya, boleh. Sudah boleh ya Bu? Iya. Ini ada, ini ada pertanyaan dari mahasiswa akhir nih Bu. Siapa yang sedang galau-galaunya sepertinya. Oke. Jangan nih Bu. Ini pertanyaan dari Meisari Bu. Assalamualaikum Bu, izin bertanya, bagaimana Bu ketika sesuatu yang baik bagi Allah itu masih terasa sulit untuk diterima? Karena mungkin sesuatu itu sudah diperjuangkan dengan sangat baik, namun pada akhirnya hasilnya tidak setimpal dengan perjuangan. Bagaimana Bu melatih keikhlasan atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu sangat mewakili untuk mahasiswa semester akhir Bu. Oke, ini tentang apa dulu baiknya itu ya? Bisa dispesifikkan nggak? Jadi gini Bu, ada cerita nih Bu. Oke. Dan kebetulan mahasiswa semester akhir ini kan sedang ingin ujian kan Bu.
Nah, dan ternyata Allah itu punya rencana lain. Waktu ingin daftar ujian, lagi-lagi UIN di lockdown kan, Bu? Oh gitu. Sampai tanggal 11 dan lagi-lagi dimaksimalkan, sudah lengkap semua, akan tetapi tidak bisa daftar dan alhasil jadwal itu untuk bulan ini tidak keluar. Nah, jadi Bu, itu tuh bukan diri sendiri, pengharapan diri sendiri, akan tetapi juga meliputi orang tua gitu, Bu. Gimana Bu cara ikhlas? Makanya juga sedih nanti. Sedih Bu jadi. Rasakan ya apa yang kalian rasakan sebenarnya, dan sangat-sangat rasakan. Sama, Ibu juga dulu seperti itu ya. Ibu dulu mungkin sudah pernah cerita di semua kelas ya, kalau sudah masuk ke offline dulu ya, yang online pasti belum pernah ketemu dan Ibu. Itu sudah bawa tesis itu sampai 1 kardus. Itu pendaftarannya masih dibuka pendaftarannya. Udah dibuka, itu sudah keliling mau nyebar ke perpus, itu sampai di lantai perpus itu udah menges loh. Udah membawa kardus itu sendirian sampai lantai atas, itu ternyata beberapa teman-teman itu dari kelas saya itu sudah ribut tutup kuotanya sudah penuh, tapi pendaftarannya itu masih dibuka, masih tanggalnya masih lama, tapi kuotanya itu 1.500 wisudawan itu sudah daftar. 1.500 wisudawan. Gimana, ribut kan? Gimana lah rasanya kita yang udah nyebar loh, itu tinggal nyebar ya, udah nyebar. Nah, itu rasanya. Nah, itu yang belum pernah merasakan skripsi ya, nanti ya merasakan. Itu sudah tahu. Yuni itu misalnya di takdirnya itu wisudanya misalnya ya, tanggal 1 September 2021 misalnya, itu sudah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Sudah ada. Tapi karena kita ini semangatnya, Ibu dulu semangat sama seperti kalian, semangat luar biasa itu, tinggal daftar, tinggal sudah nyebar itu login, mau daftar wisuda, sudah nyebar, tinggal naruh itu, udah di perpus itu, udah gitu. Sampai yang lainnya itu mau demo ke rektor itu buat apa gitu ya, udah memang ketentuannya 1.500 wisudawan sudah daftar. Jadi ya udah, mungkin itu yang terbaik. Kalaupun maksa daftar ya, maksa dengan jalan yang nggak baik ya, itu nanti biasanya ada aja. Karena kata Allah itu yang terbaik itu tanggal segitu. Mungkin inilah kayak gitu ya. Jadi jangan memaksakan takdir, dan benar-benar apalagi masalah biaya ya. Biaya yang harus bayar lagi. Nah, lagi-lagi itu. Tapi kita terima, mungkin itu tadi yang Ibu jelaskan tadi. Jadi itu namanya musibah ya. Musibah. Itu musibah. Musibah itu nggak hanya tentang bencana. Jadi musibah itu yang Yuni nggak suka, yang Adelia nggak suka, yang Mei nggak suka, dan yang lain nggak suka. Itu namakan musibah, ini nggak suka gitu. Tapi insya Allah dengan ini gugur dosa-dosa kita. Jadi sampai dosa-dosa kita itu nggak ada lagi, itu masih tetap kita diberi ujian ya. Yang lebih parah itu kalau melaksanakan pernikahan, udah nyewa wedding organizer, udah apa, itu biaya lebih parah loh. Lebih parah daripada sekedar biaya semester. Itu batalinnya luar biasa itu, dan banyak itu kejadian ya. Allah nggak netapin tanggal nikahnya segitu, bukan tanggal nikahnya, jadi ya udah batal kayak itu. Makanya dagdikduk itu, kalau misalnya nanti menikah itu ngerasain dagdikduk, jadi nggak ini hari ini nikah kayak itu ya, udah datang semua tiba-tiba calon pengantin prianya nggak datang gitu. Nah, itu bisa dirasakan ya, lumayan ya, itu berpuluh juta atau ratusan juta. Nah, itu lagi-lagi ke takdir tadi ya. Jadi Allah itu sudah nakdirin kita, itu sudah tercatat semua di Lauhul Mahfuz itu ya.
Yuni kapan wisuda, Adelia kapan wisuda, semuanya kapan wisuda. Jadi dijalanin aja karena nggak ada yang mau seperti ini kayak itu ya. Jadi ya itu paling yang terberat itu masalah biaya. Ya, kalau misalnya yang agak susah mencari itu paling masalah biaya. Nah, itu lagi-lagi. Dan lagi-lagi jangan melihat hasil akhir, ya lihat prosesnya. Gimana kita baik sama dosen, gimana kita nggak maksa-maksa, itu tercatat semua amal semua itu. Ada itu ijazah itu tinggal beli kan banyak, itu ya. Jasa pembuatan skripsi itu banyak, lulus cepat itu banyak kayak gitu ya. Mau jalan apa, mau yang nyogok segala macam itu banyak gitu ya. Tapi kita prosesnya, insya Allah amalnya ya. Jangan lihat hasilnya harus tanggal berapa, harus kumlat segala macam enggak ya. Tapi kalau misalnya bagus bisa, jangan kenapa enggak gitu. Cuma kalau enggak bisa lihat prosesnya ya, nikmatin prosesnya. Gitu. Oke? Semangat ya para pejuang skripsi. Ya Allah, udah lama padahal komprenya. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu atas jawaban sekaligus nasihat untuk kami semua. Bukan hanya kami yang mahasiswa semester akhir, akan tetapi juga mahasiswa yang belum mencicipi bagaimana semester akhir. Jadi belajar dari pengalaman. Oke, ya benar. Oke, baik teman-teman. Jadi di pertemuan kita pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai insan hamba Allah pasti akan mendapatkan musibah. Karena musibah di sini dan musibah ini sesuatu hal yang tidak kita inginkan ataupun yang tidak kita sukai. Nah, di sini ada 3 kelompok nih dari musibah. Yang pertama itu yang merupakan musibah terjadi karena ujian. Nah, ujian ini adalah untuk orang-orang yang beriman insya Allah. Yang kedua, musibah terjadi karena peringatan. Nah, yang ketiga ini musibah terjadi karena hukuman. Nah, jadi tanyakan pada diri kita, musibah mana yang kita terima? Apakah itu ujian, peringatan, maupun hukuman? Oke, dan tadi di akhir ada quotes yang disukai oleh kita semua, bahwasanya tidak ada obat jatuh cinta kecuali menikah. Untuk kita semua semangat walaupun masih dalam keadaan pandemi, semoga kita semua dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maupun keluarga kita, tetangga kita dan seluruh muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk pemateri kita, untuk bunda kita, Ibu Zila Janati. Semoga umurnya berkah. Amin. Semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Semoga keluarga-keluarga Ibu juga diberikan kesehatan, ketabahan dalam menerima musibah yang baru Ibu terima. Amin. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin itu kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bila saya ataupun pemateri dan lain sebagainya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki salah. Dan ketika kesalahan kita dengan manusia itu lebih sulit mendapatkan maaf daripada kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk terus selalu menjaga lisan kita. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. I love you, Ibu.
semuanya kelas A, B, C, D dari dan terima kasih semuanya yang dari luar, Ibu nggak bisa satu persatu sebutkan. Bisa merubah kita semua ya. Jadi ada orang per orang atau satu orang yang berubah hari ini banyak pahala dari Ibu yang Ibu dapat. Ya, jadi ada pahala itu yang nggak bisa kita yaitu dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalau orang melakukannya, kita juga dapat pahala. Jadi misalnya siapa ini Adelia berubah, misalnya sholatnya rajin, itu dapat pahala dari sholatnya, enak kan? Oke, silakan mau keluar, silakan. Terima kasih banyak. Semoga jadi amal jariah ya bagi semuanya, paket datanya, semuanya, kesempatannya. Semoga jadi ladang pahala, terutama untuk panitia juga ya. Terima kasih banyak sudah membantu. Semoga jadi pahala semua bagi kita, Ibu. Tidak bisa membalas apa-apa. Terima kasih ya. Ibu nanti lanjut. Dah semuanya, silakan di-close. Ya, Bu.